Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran pertemuan 4 ya. Dimana pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang operator ya. Dimana operator adalah variabel ya ataupun juga konstanta yang dioperasikan ya. Nilai-nilai dari variabel ataupun juga konstanta yang dioperasikan yang menggunakan operator seperti menjumlah, membagi, dan sebagainya ya. Operator merupakan simbol ya yang berfungsi untuk melakukan aksi ya, aksi-aksi tertentu ya. Pada umumnya dari hasil operasi tersebut menghasilkan nilai baru ya. Sementara operan ya adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator. Nah, jenis-jenis operator ya banyak sekali ya, ada operator aritmatika, operator logika, terus dan juga ada operator perbandingan ya. Nah, ini adalah contoh dari operator aritmatika ya, dimana lambang-lambangannya ada plus ya, yang dinamakan untuk penambahan ya, terus ada yang min ya, itu adalah pengurangan ya, terus ada garis miring ya, itu untuk pembagian ya, terus ada bintang. Nah, bintang itu adalah perkalian, ada persen untuk sisa pembagian, ada tanda plus 2 yaitu adalah increment ya, ada min 1 adalah decrement. Nah, ini adalah contohnya seperti biasa, ini adalah penjumlahan biasa dan juga pengurangan biasa, pembagian biasa dan lain-lain ya. Nah, codingnya ataupun juga skripnya dari operator aritmatika adalah, kita lihat aja sini ya, operator aritmatika ya, dibuka dengan tag PHP dan juga ditutup dengan tag PHP ya. Dolar bill 1 ya, ini adalah variabel ya, variabel bill 1 ya, nilainya adalah 200, terus bill 2 adalah 20. Nah, dimana hasil ini, variabel hasil ini menampung variabel dan juga variabel 1 dan juga variabel 2, dimana variabel 1 dan juga variabel bill 1 dan juga variabel bill 2 ya, ini menggunakan operator aritmatika yang menggunakan tambahan ya, penambahan. Nah, ini tambah plus ya. Nah, di echo ya ditampilkan. Nah, nanti hasilnya seperti apa ya, hasil dari 200 ditambah 40 itu berapa gitu ya. Terus ada juga pengurangan ya, ini dari variabel yang bill 1 dan juga variabel bill 2 yang di operator aritmatika untuk pengurangan ya. Terus dan juga yaitu yang selanjutnya adalah pembagian ya. Kita simpen ya biar tahu hasilnya seperti apa. Nah, disimpannya jangan lupa ya ke partisi C ya, terus ke exam, terus ke htdoc ya. Terus kalau misalkan kalian punya folder, berarti simpan di folder ya. Kalau misalkan langsung disimpan, langsung simpan aja ya. Saya disimpannya seperti biasa diganjil 2020 ya. Namanya operator aritmatika ya. Ekstensinya yaitu PHP, terus disimpan. Nah, udah tersimpan. Nah, ceknya yaitu di web browser ya. Tapi sebelum itu kalian harus mengaktifkan dulu XAMPP-nya yaitu Apache dan juga MySQL-nya gitu. Kita cek aja ya. Localhost apa tadi, ganjil ya. Ganjil. Ini aja. Ganjil nggak ada ya, ganjil 2020 ya. Nah, ada. Nah, ini yang disimpan tadi operator aritmatika. Nah, hasilnya seperti ini ya, ada di sini ada hasil dari operator aritmatika ya. Yang selanjutnya ada operator perbandingan ya, dimana operator perbandingan digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya adalah nilai boolean ya, jadi hasilnya adalah benar atau salah gitu. Operator ini sangat berguna untuk pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman.
Nah, simbol-simbolnya yaitu adalah sama dengan 2, yaitu berarti adalah sama dengan ya. Contohnya 6 sama dengan 2, 6. Nah, 6 sama gak dengan 6 ya. Ini hasilnya bukan false ya, tapi harusnya true ya, karena 6 adalah sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini adalah operator tidak sama dengan, yaitu tanda seru dan juga sama dengan ya. 3 tidak sama dengan 3, hasilnya adalah false ya, karena 3 adalah sama dengan 3 ya. Terus ada lebih besar ya, 1 lebih besar dari 5, salah ya, karena 1 itu lebih kecil ya. 3 lebih besar daripada 4, salah ya hasilnya. 2 lebih kecil daripada 4, benar ya. 5 lebih kecil sama dengan 4, salah ya. Nah, ini contoh dari skripnya ya, operator perbandingan. Nah, kita seperti biasa ya, harus membuat variabel terlebih dahulu. Terus di dalam variabel tersebut kita masukkan nilainya berapa gitu ya. Nah, yang pertama bil 1 ya, variabel bil 1 nilainya 200. Bil 2, variabel bil 2 nilainya 40. Variabel teks 1 nilainya PHP ya, PHP gede semua ya. Variabel teks 2 PHP kecilnya. Nah, di sini variabel hasil ya menampung variabel bil 1 dan juga bil 2 ya, yang menggunakan fungsi operator perbandingan sama dengan gitu ya. Nah, yang ini juga sama ya, tidak sama dengan. Ini menggunakan lebih dari sama dengan, ini menggunakan sama dengan lagi, ini menggunakan tidak sama dengan ya. Kita simpan lagi seperti biasa. Di C exam ya, terus kartidok, terus ganjil 2020 disimpan. Cek ya, ada ya operator perbandingan. Nah, hasilnya ini 200 sama dengan 40 ya, hasilnya adalah false ya, tidak sama dengan ya, karena 200 dan 40 itu berbeda ya, jadi hasilnya itu adalah false ya. Kalau kosong gini berarti false ya, salah ya. 200 tidak sama dengan 40, hasilnya 1 adalah benar, hasil 1 adalah true ya. Terus 200 lebih dari sama dengan 40 ya, hasilnya adalah 1 ya, karena 200 lebih besar daripada 40. PHP sama dengan PHP kecil ya, tidak sama ya, berarti hasilnya adalah false ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ada PHP besar ya, tidak sama dengan PHP kecil ya, hasilnya adalah benar, true. Yang selanjutnya ada operator logika ya, dimana operator logika adalah kalimat ya, ataupun juga ungkapan logika ya. Nah, contohnya yaitu ada and, ada or, dan juga not ya, ada ingkaran, negasi ya. Nah, di sini di skripnya ya, kita bisa lihat operator logika. Kita buat variabel ya, variabel bil 1, bil 2, teks 1, teks 2 hampir sama tadi ya. Nah, namun bedanya buat operator logikanya ya, operatornya ya, fungsi dari operatornya kita menggunakan operator logika. Nah, ini adalah tanda tidak sama dengan ya. Hasil, variabel hasil ini ya, tidak sama dengan menampung ya bil 1 ya, tidak sama dengan bil 2 ya. 100 tidak sama dengan 20 berarti true ya. Teks 1 ya, teks 1 PHP gede ya. Terus sama dengan teks 2 ya. Sama dengan nggak? Sama nggak teks 1 sama teks 2? Tidak sama dengan ya, berarti hasilnya adalah false ya. Nah, ini false dan true
Nah, kalau misalkan fungsi OR, di sini ada fungsi OR lagi. Kalau misalkan fungsi OR itu adalah jika ada salah satu yang satu, maka nilainya yang lain akan satu gitu. Beda lagi dengan dan. Kalau misalkan dan itu dia akan bernilai satu ketika semuanya memenuhi satu. Kalau misalkan salah satunya satu, berarti nilainya akan false gitu ya. Ya, yang selanjutnya, variabel hasil menampung teks 1 ya. Teks 1 sama dengan teks 2 ya. Tidak sama ya. Terus di ingkaran ya. Teks 1 sama dengan teks 2 ya. Nah, diingkarankan berarti benar kalau teks 1 itu adalah tidak sama dengan teks 2 itu. Kita simpan. Ke biasa seperti CC exam metodok ganjil 2020 operator logika disimpan. Nah, operator logika. Nah, ini hasilnya ya. Tadi kan ini adalah variabel bil 1 ya. Ini bil 2. Nah, terus ada juga operator logikanya ini yang OR ya. Nah, ini PHP teks 1 ya, ini teks 2. Hasilnya gimana bacanya? 100 tidak sama dengan 20. Hasilnya adalah true ya, 1. PHP ya sama dengan PHP. Tidak ya, berarti hasilnya adalah kosong ya, false ya. Nah, 1 or false atau true or false, 1 atau kosong. Nah, fungsi OR itu kalau misalkan salah satunya ada yang satu, berarti dia akan satu gitu. Nah, yang selanjutnya ini PHP sama dengan PHP yang ini ya, tidak sama ya. Nah, terus diingkarankan ya, tidak sama dengan, ya benar, PHP ini dan PHP yang satunya lagi adalah tidak sama, berarti nilainya adalah satu ya, karena ada nilai ini ya, fungsi ingkaran. Nah, yang selanjutnya ada operator string ya. Operator string itu bisa digunakan untuk menampung kalimat ya, ataupun juga menggabungkan kalimat ya dengan simbol berupa karakter titik ya. Nah, ini kita mempunyai 3 variabel ya. Yang pertama itu ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Aku sedang belajar. Yang kedua ada pemrograman web. Yang ketiga ada menggunakan bahasa script PHP ya. Nah, ditampung di variabel hasil ya dengan cara penggabungannya itu adalah titik ya. Terus ditampilkan echo. Hasilnya exam TEDx ya, ganjil 2020, simpen ya. Kita cek. Nah, ini operator string. Nah, dia akan tergabung ya, yang tadi terpisah-pisah digabungkan akan menjadi satu gitu ya. Oke, ini ada latihan buat kalian, latihan operator ya, dimana kalian harus membuat skrip menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung volume sebuah kubus ya, menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string dengan ketentuan sebagai berikut ya. Panjang sisi kubus yaitu 15 cm. Hitung volume balok dengan rumus sisi kali sisi kali sisi ya. Buat variabel teks 1 yang berisi belajar menghitung dan teks 2 yang berisi volume kubus. Buat perintah untuk menggabungkan nilai dari variabel teks 1 dan teks 2 menggunakan operator string ya. Tampilan hasilnya seperti ini ya. Nah, kalian juga harus memperlihatkan skripnya ya. Kalau misalkan tidak memperlihatkan skripnya, nanti
kalau tampilan seperti ini doang, nanti kalian nulis ini doang aja gitu kan. Jadi tampilkan juga codingannya, scriptnya ya. Untuk tugasnya seperti biasa di upload di Google Drive ya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.